Ini untuk YouTube Ustaz. Oh iya. Jadi ini audio memang untuk rekaman supaya kelihatan seperti ini. Masya Allah. Yang harga 500 juta. Masya Ini lebih mantap daripada suara biasa Ustaz. Ini lebih menggema ini. Baik. Lebih hebat daripada mic yang iya dong. Iya, bisa dimulai nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ni'mal kiram. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita, mursyid kita, Kiai Haji Profesor Dr. Nasrullah LC MTHI, yang terhormat dan tentunya sangat saya cintai para santri Pondok Pesantren Tahfidz yang hari ini alhamdulillah bisa hadir bersama-sama. Tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat hari ini, dan juga diberikan kelonggaran, keluasan ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya mungkin tidak tepat di sini Ustadz, karena ini harusnya para kiai, para syekh yang harus di sini ya. Tapi tentunya saya sangat senang mendapatkan undangan dari Kiai Nasrullah, sahabat saya, untuk bisa berkunjung di pesantren ini, karena saya ingin bertemu dengan para calon pemimpin bangsa. Dari wajahnya aja wajah-wajah surga ini ya. Saya bahagia sekali. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak sekali Ustadz. Mudah-mudahan saya masih ada kesempatan lagi di lain waktu ya, bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Adik-adik yang saya cintai, kita tentunya hari ini berharap bahwa dengan apa yang kita kerjakan, harapan-harapan orang tua, harapan masyarakat, dan mudah-mudahan kelak nanti kita menjadi orang-orang besar yang merubah suasana masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh karena itu apa yang kita pilih hari ini akan menjadi jembatan kita di masa yang akan datang. Dan saya merasa bahwa adik-adik ini tidak salah memilih. Karena pilihan saudara untuk kuliah di Malang atau mungkin sekolah di Malang dan mondok di Kiai Nasrullah ini adalah pilihan yang tidak semua orang bisa. Ya, kalau misalnya ingin mempelajari ilmu agama, apalagi dengan Al-Quran, ini kan kitab suci, ya, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar pada orang yang pas, orang yang memiliki ilmu yang memang bidangnya. Dan pilihan ke pesantren namanya apa pesantren? Mambaus Shalihin, sama dengan yang di Gresik ya. Ini ada tambahan li tahfidzil Quran. Oh, Mambaus Shalihin li tahfidzil Quran. Maka memilih Kiai Nasrullah ini adalah pilihan yang luar biasa ya. Beliau adalah sosok kiai yang super ya, ilmunya dalam, pembelajarannya pasti sudah tidak diragukan. Belajarnya juga bukan kaleng-kaleng ya. Jadi beliau dapat ilmu dari gurunya, dari syekh yang kemudian sanadnya sampai pada Rasulullah. Nah ini saya tentunya bangga. Andai saja waktu bisa diputar, saya mau mondok di sini juga. Iya, jadi ini ada satu kebanggaan ya. Jadi manfaatkan ini kesempatan yang tidak semua santri atau mahasiswa bisa mendapatkannya. Kemudian kesempatan ini saya ingin, karena pesan dari Yai Nasrullah adalah saya diminta untuk memberikan motivasi, maka langkah baiknya kalau saya bercerita tentang hidup saya.
Mau ndak nih? Iya, jadi walaupun saya mungkin bukan orang yang sukses ya, tapi paling tidak ya saya pernah hidup lebih dahulu daripada saudara. Mungkin dari apa yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya juga pilih dalam hidup saya bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semuanya. Kalau hari ini saya diberikan amanah di Fakultas Syariah sebagai dekan, saya kira ya tentunya awalnya saya kaget tentunya ya, dan kemudian merasa ini layak enggak sih sebagai dekan gitu. Saya merasa sekarang masih magang jadi dekan. Latihan Ustaz jadi dekan. Layak enggak? Kalau enggak bulan depan mengundurkan diri. Ya mudah-mudahan enggak ya. Karena tentunya ini juga sebuah pilihan yang juga mempertimbangkan banyak hal, tentunya tidak boleh mengecewakan banyak orang juga. Jadi saya semampu saya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan buat kita, dan mohon doanya buat dari teman-teman semuanya ya. Ini para khufat ini kan doanya makbul. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya dan juga mungkin kawan-kawan Fakultas Syariah termasuk ada Yai Nasrullah di dalamnya dan Fakultas Syariah bisa maju dan berhasil ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi begini. Saya dulu seperti saudara tentunya saya kira mungkin ya sebagian dari kita masih belum tahu mau jadi apa ke depan kan. Sudah nggak harapannya sudah mau jadi apa, mau jadi mungkin dosen atau mau jadi profesor atau mau jadi kiai pondok pesantren, mungkin belum kan. Angan-angan boleh, punya cita-cita itu boleh, tetapi kepastiannya belum tahu kan. Nah sama dengan saya, mungkin galau bahasanya kalau sekarang. Jadi kalau saya dulu dari kecil ya, dari lingkungan keluarga saya disekolahkan di RA, kemudian MI, ya, MTS, kemudian Aliyah. Bagi saya yang paling menonjol atau paling mempengaruhi saya hidup sampai hari ini adalah ketika saya belajar di pondok pesantren waktu Aliyah. Aliyah saya itu bukan keinginan saya masuk pondok pesantren sebenarnya. Tapi memang dari dulu saya suka pelajaran agama. Jadi dari dulu ya kalian pelajarannya dari RA, MI, MTS kan memang kemenak banget ya wajah saya ini ya. Jadi maka kemudian ketika saya lulus jadi SD, alhamdulillah bagus, kemudian sanawiyah juga bagus. Saya termasuk dianggap punya prestasi lah waktu sanawiyah, ya lulusan terbaik di MTS tempat saya belajar. Kemudian ada namanya seleksi madrasah aliyah program khusus, MAPK kalau pernah dengar saudara. Kalau sekarang madrasah aliyah program keagamaan kalau nggak salah sekarang namanya. Ini dulu masih termasuk favorit. Tidak mudah mengambil konsentrasi itu atau sekolah itu karena harus seleksi di tingkat Jawa Timur dan syaratnya harus menjadi salah satu terbaik di MTS KKM. KKM itu ada kayak semacam komunitas MTS kabupaten gitu. Terus kemudian termasuk 15 besar terbaik lulusan di situ. Saya waktu itu ditakdirkan termasuk 15 besar. Nah, kemudian terus daftar. Jadi daftar ke Kementerian Agama di Kanwil, Jawa Timur melalui sekolahan dan diseleksi di Kanwil itu. Sehingga saya yang daftar ada sekitar 250-an dari siswa terbaik Jawa Timur dan dipilih hanya 80 orang. 40 orang diletakkan di MAN-PK Jember dan 40 orang di MAN-PK Denanyar. Nah, karena di Denanyar itu ada pesantren namanya Mambaul Ma'arif, jadi mirip-mirip Ustaz. Kita Mambaul Ma'arif itu tempat Yai Bistri Samsuri kalau pernah dengar, termasuk pendiri NU. Kemudian termasuk kalau sekarang Caimin, Muhaimin Iskandar itu cucunya pendiri dari Mambaul Ma'arif Denanyar itu. Maka saya mondok jadinya. Jadi mondok tidak sengaja. Nah, tetapi kalau saya boleh mengatakan hidup saya startnya dari situ. Maka saya mungkin saudara bisa mengatakan hidup Anda startnya di pondoknya Yai Nas ini. Kenapa? Karena kehidupan kita mungkin dari awal, dari TK dan seterusnya, SD, SMP dan seterusnya, mungkin saudara sampai aliyah, itu ya dapat pelajaran. Ya mungkin sudah ada yang sangat bagus, tetapi ketika di pesantren atau di kumpulan orang-orang yang memiliki konsentrasi yang sama bersama belajar begini, maka kemudian kalau saya waktu itu mendapatkan ilmu selain agama ya, dari bahasa, dari Arab dan juga Inggris. Saya tentunya saya mendalami waktu itu lebih banyak pada bahasa Arab dan Inggrisnya. Jadi kebetulan pasti Arab biasa ya di pondok pesantren. Nah, saya lebih konsentrasi ke Inggrisnya. Maksud saya termasuk di Arab juga bagus, nilainya ya
termasuk yang baik lah 9 misalnya begitu. Kalau yang Inggris mungkin 10 nilainya. Maka saya mendalami ketika lomba-lomba pidato bahasa Inggris atau mungkin menulis, waktu itu ada risalah namanya kayak semacam skripsi gitu ya, skripsi aliyah, jadi paper bahasanya dulu. Papernya saya nulis pakai bahasa Inggris waktu itu, karena hanya 7 orang dari teman saya yang MAPK itu yang menulis bahasa Inggris, termasuk yang lumayan lah. Maka kemudian pelajaran yang saya peroleh dari mulai pondok kan memang dari mulai sebelum subuh sampai jam 10 malam itu kan penuh pelajarannya. Ketika kuliah, nah ini kuliah itu kan kemudian kok sepi banget ya pelajarannya. Kita bebas dari bangun kesiangannya tidak apa-apa kan. Kemudian kuliah seminggu hanya mungkin 2 atau 3 hari kan. Jadi sekian banyak waktu buat apa? Jadi kayak mubazir gitu rasanya waktu itu. Tapi kan karena saya nggak pernah kuliah kan, maksudnya ya memang baru lulus dari pondok ya. Kita manfaatkan waktu itu untuk apa? Nah maka kemudian saya waktu itu selain ada namanya komunitas-komunitas bahasa Inggris, kemudian ya bahasa Arab juga pastinya. Saya ngikut beberapa kegiatan, diantaranya kursus kaligrafi. Jadi itu Ustadz, saya kenapa sedikit punya kaligrafi karena saya ikut kursus resmi selama 2 tahun di Jakarta itu, di UIN Jakarta. Nah, kembali tadi waktu di pesantren saya katakan itu adalah dasar karena kesadaran keagamaan tentunya tinggi ya. Kita bersama kiai, kita dibimbing, kemudian diarahkan, terus dapat profil-profil. Kira-kira kita mau seperti apa dari para guru kita itu. Nah, ternyata profiling itu penting. Nah, makanya saya sangat salut saudara di sini karena profil Anda, teman-teman adalah Yai Nasrullah ini. Jadi setidaknya Anda mirip gitu loh sama Ustaz Nasrullah kan gitu kan. Ya karena jadi muridnya. Paling nggak pakainya sama sekarang ini kan. Gitu. Nah, ini dimanfaatkan kesempatan di sini mungkin tidak lama ya, sadar mungkin 1 tahun 2 tahun, mungkin yang kuliah bisa 4 tahun, itu kan habis itu kemudian pulang. Nah itu nanti akan menjadi bekal saudara ke depan. Nah kembali pada bekal, saya kemudian ketika saya S1 saya ngambil jurusan hukum keluarga seperti teman-teman yang ada di sini. Terus ini ada Handika juga kayaknya ya. Oh iya, sama kayak wajahnya mirip-mirip tapi kok kayaknya setelah pakai surban beda gitu loh. Saya tadi ini Handika bukan ya gitu kan, karena kan IAT, kok wajahnya ternyata ada Handika di sini. Baik, ya itu dari mana? Inspirasi waktu saya ke sekolah di Aliyah juga. Ada pelajaran tambahan Ustadz di Aliyah saya itu ada namanya peradilan agama. Coba di Aliyah, di MAPK itu, selain memang Arab Inggris menjadi bagian prioritasnya dan agama, itu ada pelajaran tambahan, itu peradilan agama. Dan selalu saya nilainya tertinggi nilai itu. Gitu. Sampai saya dikasih hadiah buku. Jadi setiap kalau pasal-pasal gitu ya, aturan-aturan tentang peradilan agama, itu saya dikasih undang-undang perkawinan sama guru saya itu karena nilai saya selalu tinggi di pelajaran itu. Makanya kita lulus, ya mungkin saudara juga mungkin pengalaman dulu memilih mau apa, kursus apa, jurusan apa, itu kan pasti bingung gitu mau jadi apa kan karena nggak tahu mau apa gitu kan. Maka kemudian saya terinspirasi ketika dapat brosurnya UIN Jakarta. Jadi saya kuliahnya UIN Jakarta. Ada kakak-kakak angkatan yang sudah kuliah di sana. Saya lihat salah satu prodi Fakultas Syariah, kan saya suka agama tadi ya memang jurusannya kan. Maka kemudian di situ ada ahwal syahsiyah dalam kurung peradilan agama kalau dahulu itu. Wah ini peradilan agama nih, bidang yang saya selalu nilainya tinggi kan. Udah mau jadi apa saya nggak tahu gitu. Saya pilihlah jurusan itu. Padahal kakak kelas saya kayaknya nggak ada yang ngambil jurusan itu. Jadi ngambilnya di Jakarta itu Ustadz waktu itu yang paling terkenal adalah Usuluddin. Karena di sana ada ada Nurholis Majid, ada Komarudin Hidayat. Pokoknya tokoh-tokoh besar itu di Usuluddin. Nah, saya karena background karena tadi saya anggap agama itu penting syariah, maka saya ngambil di syariahnya itu. Dan tadi ketika kita konsentrasi penuh, alhamdulillah saya di Aliyah pun juga termasuk lulusan terbaik kedua waktu itu. Jadi saya juga alhamdulillah dapat nilai yang bagus dan ketika di hukum keluarga pun lulusan terbaik di jurusan tersebut. Jadi alhamdulillah sampai saya lulus S3 juga dapat penghargaan terbaik dan termuda waktu itu dari UIN Semarang. Jadi ya tapi itu bisa jadi kebetulan, bisa jadi kan. Saya tuh nggak pintar-pintar banget sebenarnya. Dengan teman-teman di sini mungkin saya satu step di bawahnya bisa jadi kan. Hanya kebetulan saja saya melalui itu semua. Nah tadi kemudian ketika saya S1
ketika S1 ayah saya meninggal. Sesungguhnya saya sempat kayak kehilangan harapan gitu. Ayah saya meninggalnya waktu haji. Jadi bapak dan ibu berangkat. Waktu mau berangkat Ustaz, bapak itu telepon, mau pulang enggak? Enggak deh, nanti waktu pulang, waktu balikan haji aja kan Jakarta Jombang jauh. Ntar aja telepon-teleponan gitu kan sudah. Terus ketika haji dikabari kalau bapak saya meninggal tuh sedih banget ya, karena kan saya semester 5 kayaknya waktu itu. Jadi seperti harapan itu hilang, bisa sekolah lagi apa tidak, kayak begitu kan. Terus apa istilahnya, kira-kira ya apalagi tadi berangkat tidak datang, jadi pulang hanya menyambut ibu saya saja jadi waktu itu. Tapi alhamdulillah meskipun saya di S1 dengan hanya ibu saya bekerja Ustaz waktu saya kuliah itu. Jadi memanfaatkan waktu saya ngajar privat di Jakarta. Itu kalau privat itu lumayan untuk hidup. Jadi separuh hidup saya dari yang dikirimin orang tua saya itu separuhnya saya harus bekerja. Jadi sambil belajar, sambil bekerja dan berorganisasi juga. Nah, jadi itu saya manfaatkan betul kesempatan. Nah, kemudian ketika lulus S1, jadi saya sempat begini, habis lulus S1 tuh ngapain ya gitu kan, lulus terus sahabat sarjana. Tapi S1 kan sulit kita nyari pekerjaan. Paling ya kita ikut waktu itu ada CPNS ikut, dan ya begitu-begitu rame-rame sama teman-teman. Tapi mau jadi apa nggak tahu gitu. Terus saya tanya ke ibu saya, boleh nggak masuk S2 gitu, boleh nggak masuk S2. Waktu itu SPP zaman saya itu S1 ke S2 itu hampir 10 kali lipat biayanya. S1 itu saya dulu 180.000. Zaman itu tahun 95 ya, jangan samakan dengan sekarang. 95 itu 180.000 waktu, padahal saya sekolah SMA dulu SMP-nya 7.500. Jadi mau ke 180 itu tinggi banget, tapi alhamdulillah orang tua mendukung ya, sekolah oke dapat itu. S2 itu 1,5 juta. Bayangkan, dari tinggi banget gitu. Padahal ibu sudah tidak ada bapak saya kan, iso sekolah apa enggak gitu. Jadi alhamdulillah orang tua saya mendukung. Walaupun saya nggak punya komputer, tapi saya numpang ke teman, bahkan saya beli mesin ketik yang tak tok itu zaman itu termasuk sudah lumayan lah. Yang penting bisa menyelesaikan tugas-tugas gitu. Alhamdulillah magister itu saya 2 kali magister saya. Jadi yang pertama saya magister syariah. Kemudian waktu magister saya yang kedua itu mau selesai, ada pembukaan S2 Indonesia McGill. Jadi McGill kelas jauh, McGill itu Kanada ya. Jadi kelas jauh dari Kanada harus punya kemampuan bahasa Inggris. Nah waktu itu karena saya ikut lomba kaligrafi sering dapat hadiah kan. Nah termasuk saya waktu itu dapat hadiah cukup besar. Saya gunakan kursus di Pare. Nah kalau saudara misalnya nanti ini sebagai inspirasi, Inggris sudah didapat dari pondok ya, terus mungkin belajar sendiri dari grup-grup ya. Tapi kemudian ketika saya S2 kayak waktu liburan gitu, waktu nggarap tesis itu, saya hadiah yang dari lomba kaligrafi itu saya belikan buku buku bahasa Inggris TOEFL gitu, Baron, mungkin Anda pernah lihat Baron. Saya kursus di Paris hanya 3 minggu untuk mencari TOEFL saja. Karena kan saya setidaknya background Inggrisnya sudah cukup ada gitu. Kemudian saya sebelum kursus saya ikut tes TOEFL dulu, itu dapatnya 497. Nggak sampai 500 minus 3. Kemudian saya kursus 3 minggu itu naik menjadi 525 Ustaz. Jadi 525. Nah syaratnya masuk program McGill tadi itu TOEFL-nya 475. Jadi saya 525 itu masuk saja dan tinggal tes lesan saya di Jakarta. Alhamdulillah lolos, dan itu beasiswa S2 yang McGill itu. Tidak kuliah di McGill di Kanada, tapi para pengajarnya dari Kanada kuliah di UIN Jakarta. Dan kemudian di semester keempat itu kami dibawa ke Kanada untuk summer course namanya. Jadi kuliah musim panas. Jadi baru tahu waktu itu jadi musim mendekati panas. Jadi Juni Juli itu musim perubahan dari musim semi ke musim panas. Jadi masih dingin banget tapi menjelang panas. Jadi kalau kita melihat siklusnya kan ada musim dari mulai, kalau kita melihat ada musim gugur dulu, itu daun-daun berguguran, kemudian musim es ya, kemudian setelah es habis maka pohon-pohon bersemi, musim semi dan musim panas. Setelah panas habis gugur lagi dan seterusnya. Nah saya di antara itu dan mendapatkan pengalaman yang banyak, tinggal di Kanada 1 bulan, nggak lama. Yang paling banyak adalah riset untuk di perpustakaan. Zaman itu tahun 2004 itu kan belum populer kayak internet yang kayak begitu sekarang banjir seperti kita. Zaman di sana sudah internet, sudah tinggi, bahkan sudah touch screen.
2004 itu touchscreen, kan di sini mungkin 2010, 2011 mungkin baru touchscreen. Sana sudah touchscreen. Itu kalau ngembalikan buku itu nggak mesti harus ke depan. Kalau zaman dulu saya kan di UIN Jakarta itu mau pinjam buku harus punya kartu buku, kemudian di situ dicarikan buku, baru kemudian nunggu baru dapat buku. Di Kanada enggak, itu sudah semuanya otomatis dan balikan buku itu dimasukkan ke keranjang ceplok, itu langsung tersimpan bahwa sudah masuk. Jadi pakai barcode, buku dimasukkan ke keranjang itu langsung tersimpan datanya. Jadi nggak harus ketemu orang. Itu zaman 2000. Jadi saya kira Indonesia itu terlambat 10 tahun daripada negara-negara maju. Iya, saya ngerasakan gitu. Nah, itu untuk yang Kanada. Jadi alhamdulillah untuk yang program McGill itu yang membawa saya di Malang ini adalah termasuk kemampuan bahasa Arab Inggris saya. Saya kasih satu pengalaman yang bagi saya itu unik dan mungkin nggak semua orang tahu adalah berkaitan dengan bagaimana saya diterima di sini sebagai dosen. Tidak seperti layaknya CPNS lain, Ustaz. Jadi saya zaman 2004 ketika lulus S2, ya, syariah itu ya. Saya kan dua magister. Jadi saya magister pertama belum selesai dapat McGill. Saya selesaikan McGill itu ketika saya semester pertama ketika S2 yang kedua. Jadi saya ujian tesis ketika saya semester 1 di program McGill itu di Jakarta. Nah, saya selesaikan dapat ijazah S2 2003, 2004 ada CPNS. Nah, itu setelah saya dari Kanada itu ada tes CPNS itu. Nah, kemudian ketika saya tes itu menggunakan ijazah syariah saya, itu formasinya di UIN Malang itu hanya satu. Ini bagi yang mau ngambil formasi CPNS kan terbayang-bayang, oh kita harus nyari posisi mana yang kosong gitu kan. Nah, ada formasi. Nah, formasinya hanya satu kursi diperebutkan oleh orang se-Indonesia. Dan tesnya waktu itu nasional online seluruhnya. Artinya tidak hanya yang ujian di Malang, tapi ujian di Jakarta pun sama. Sebelumnya CPNS itu kan, mohon maaf, dulu kan sempat kayak titipan. CPNS itu siapa yang dekat pejabat gitu kan. Pokoknya masih ada KKN lah bahasanya zaman itu. Zaman SBY naik 2004 itu, saya kesempatan tes CPNS di Jakarta, ujian di Jakarta, milihnya Malang gitu. Kenapa milih Malang? Jakarta formasinya nggak ada. Jadi jatah untuk mahasiswa syariah S2 tidak bisa masuk CPNS dimanapun di UIN Jakarta. Adanya waktu itu di Malang, kemudian di Purwokerto, sama Kudus. Purwokerto nggak punya teman, Kudus juga sama. Malang saya punya Bu Jamilah itu. Bu Jamilah itu teman saya sekelas waktu program McGill. Saya tanya, Malang bagus nggak? Bagus. Padahal saya belum pernah ke sini. Saya belum pernah ke Malang. Saya paling Malang dari Jombang ke sini rekreasi ke Sengkaling, Ustaz. Nah, itu paling jauh tuh. Nggak pernah nginep, nggak pernah belajar. Bahkan kampus UIN Malang saya nggak tahu. Jadi ibaratnya nyari kerja itu yang penting, yang penting latihan nyoba seperti biasanya kalau kita punya kesempatan itu aja tes gitu. Cuma waktu itu saya berusaha seserius mungkin ya. Namanya juga serius. Tesnya yang paling menonjol adalah Arab sama Inggris. Nah, Arab itu dari pesantren tadi, Inggris dari McGill yang saya kursus di Bali 6 bulan itu. Jadi untuk program McGill itu selain punya kursus punya TOEFL yang tadi, harus dikursuskan dulu 6 bulan di Bali namanya IALF, Indonesian Australian Language Foundation, IALF. Itu berarti lembaga bahasa Inggris Indonesia Australia. Jadi 6 bulan harus punya IELTS itu 6,5. Pernah dengar IELTS nggak? Nah, ada TOEFL atau IELTS. Ya, kalau TOEFL itu berarti sekitar 550. Nah, atau kalau IELTS-nya tadi 6,5. Saya 6 bulan itu berjibaku dengan bahasa Inggris. Padahal saya waktu itu ikut lomba di daerah tertentu, kemudian berhasil mau provinsi saya. Saya tinggal tiket itu untuk lomba karena saya kursus di Bali. Jadi alhamdulillah 6 bulan di sana dengan istilahnya berusaha maksimal, maka kemudian saya 6,5 diraih. Senangnya luar biasa karena kalau nggak dapat 6,5 itu gugur dari program. Nah, maka kemudian 6,5 saya bisa kuliah rasa McGill tapi di Indonesia gitu. Jadi profesor-profesor yang ngajar dan itu inspiratif. Kalau Anda ketemu orang belajar itu kan nggak cuma konten ya. Lihat orangnya saja, seperti lihat Ustaz Nasrullah itu kan wajah-wajah gitu kan, langsung wah saya akan seperti ini gitu kan. Jadi inspiratif beliau itu, ini inspiring kiai gitu kan. Jadi hanya lihat, nggak harus diajar, lihat wajahnya saja gitu kan, itu sudah menenangkan, menyejukkan gitu. Nah, saya juga dapat beberapa guru yang sangat inspiring buat saya.
Saya punya guru di Bali namanya Elizabeth. Kita nyebutnya Eli. Kita nyebutnya Eli. Liz. Elizabeth Han panggilnya Liz. Kita nyebut di kelas Liz. Nggak boleh pakai Miss Liz atau Mrs. Liz, nggak boleh. Karena kita akan dilatih untuk membiasakan diri hidup di Barat. Maka kita harus Liz. Jangan pakai Mrs. apa, nggak boleh nggak. Jangan panggil Liz gitu. Nah, Liz itu adalah orang yang sebenarnya orangnya agak senior, 50 tahun umurnya kayaknya. Tapi dia tuh sayang sekali sama muridnya. Saking sayangnya itu dia itu kayak seperti kawan saja. Jadi didampingi, dielus-elus bahasanya, kamu kurangmu ini. Jadi kadang-kadang ada namanya masa konsultasi, Ustaz. Kalau kita stres karena ditekan harus mendapatkan target 6,5, itu kadang-kadang kita stressful, apalagi mendekati hari-hari H, penentuan nasib gitu kan, gugur nggak gugur. Itu tiap hari kayak kita gitu kan. Padahal udah beberapa kali tes, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Takutnya waktu tes nilai rendah dan nggak ada ulangan gitu. Tesnya adalah tes lesan, tes tulis, maksudnya ada grammar, ada listening, kemudian ada writing, menulis. Jadi kita harus bikin sebuah paragraf. Itu latihan 6 bulan, nggak mudah kita. Jadi ada standar ya, standar Barat. Itu harus 6,5. Jadi stres, dan itu kemudian misalnya saya, Liz, saya itu kok nggak bisa ngomong ini itu, gimana cara pengucapan? Gimana kalau saya waktu diwawancara saya kehilangan kata-kata misalnya gitu. Dia tuh, Sudirman, kamu punya kelebihan di sini, kamu bisa kembangkan di sini. Saya yakin kamu bisa. Coba kamu latih ini mungkin gitu. Jadi kita selalu dilihat selalu positifnya. Jadi kamu bisa kekurangan di sini, tapi kamu kembangkan di sini. Nah itu saya sangat terinspirasi dari Liz itu. Maka kalau saya dengan mahasiswa berusaha, meskipun nggak baik-baik amat ya, Handika ya, kerasa ya kadang-kadang gitu. Mungkin tapi paling tidak saya punya rasa bagaimana melayani mahasiswa gitu. Karena apa yang disampaikan guru itu ternyata akan melekat di hati mahasiswa itu. Saya juga punya dosen dari McGill namanya Philip Buckley, yang dia termasuk yang baru-baru waktu itu ke Indonesia, Ustaz, yang kemudian kami bawa ke sini sehingga ada program anak McGill datang ke Indonesia. Yang selain memang ngajarnya bagus, ada satu pengalaman yang bagi saya itu juga inspiring, adalah ketika saya sakit. Saya sakit hampir kayak sebulan, mengerjakan tugas saya nggak bisa. Orang sakit itu gimana sih? Mengerjakan tugas itu pasti ya asal jadi. Maunya nggak bisa mengerjakan, tapi ada deadline harus dikumpulkan, karena kita program McGill kan sangat disiplin. Tugas itu harus dilakukan, walaupun sakit-sakit saya lakukan. Dan alhamdulillah ya jadi, tapi di bawah standar. Itu bukan dimarahi terus dikasih C atau denda, dipanggil. Sudirman, kamu masuk ke kantor saya gitu. Nah, terus Sudirman, teman-teman, saya senang belajar sama kamu, sama teman-teman di kelas gitu kan. Terus kamu tugasnya gimana rasanya? Ya sudah saya kerjakan, Prof, tapi saya kemarin sakit. Oke, bagus. Ya gini. Kamu ini tugasnya sudah bagus, jadi good, bad, nah gitu kan. Good, bad itu berarti ada sesuatu yang harus kita dengarkan gitu kan. Tetapi kamu harus improve. Nah, improve-nya saya kasih tahu. Nomor 1, soal ini kamu kerjakan dengan cara tambah ini. Yang kedua, ini. Wah, itu kemudian akhirnya apa? Kita termotivasi kan, ternyata kita nggak kemudian kita, sudah habis waktunya, udah pulang aja, kamu nggak lulus, nggak begitu. Dipanggil, diberitahu kekurangannya, dan diberitahu cara untuk menjadikan nilainya bagus. Bagi saya itu ya Allah, malaikat rasanya kan. Padahal dia tidak Muslim ya. Jadi dari Kanada, dan dia memang dikenal sebagai profesor terbaik. Jadi sering dapat award beliau di kampusnya sebagai profesor terbaik di kampusnya. Dan ngajar kami gitu loh. Maka kemudian cara ngajarnya, cara mendampinginya, cara melayani mahasiswa dengan cinta begitu kan. Itu kemudian membuat kita jadi, aku tuh bisa toh. Ternyata aku kalah sama teman-teman, ternyata bisa diimprove. Aku masih bisa itu. Jadi aku tidak jatuh, aku masih punya kesempatan gitu. Nah, ini bagi saya itu kemudian luar biasa ya. Saya seperti kehilangan harapan, tapi kemudian seperti ada embun gitu ya, ada titik air di padang pasir gitu. Nah, itu kemudian menginspirasi untuk tahun-tahun berikutnya selama saya bekerja sampai hari ini. Nah, itu pengalaman dari yang McGill ya. Terus yang terakhir pengalaman saya ketika ngambil program S3 di Semarang. Saya beasiswa juga alhamdulillah dari Kementerian Agama. Tapi ada kisah yang dibalik itu yang juga the untold story. Ceritanya nggak pernah diceritakan. Tapi bagi orang-orang yang dekat saya sering cerita. Cuma bagi saya ini inspirasi karena saya juga pernah stressful. Pernah sangat stres gara-gara saya S3. Mau cerita nggak nih? Tunggu pariwara berikut ini. Saya mau minum dulu.
Baik. Jadi gini kawan-kawan. Ketika tadi saya ceritakan betapa saya masuk UIN Malang itu tidak mudah. Jadi saya waktu S2 belum selesai yang kedua ya. Daftar PNS di Malang diterima. Saya di Malang ini Ustadz nggak diterima secara langsung Ustadz. Jadi saya seperti dicurigai karena dianggap sebagai orang kiriman dari Jakarta. Zaman itu. Kenapa? Saya nggak ujian di Malang, ya kan? Saya ujian di Jakarta. Zaman itu baru pertama kali, tahun kedua SBY membuat kebijakan tes di mana-mana boleh, memilih mana saja boleh. Jadi saya tes di Jakarta untuk memilih UIN Malang. Tahun sebelumnya teman-teman saya juga sama. Jadi teman saya yang seangkatan itu ada milih yang Ternate, milih Makassar, diterima gitu. Jadi teman-temannya tersebar akhirnya. Nah saya milihnya Malang gitu. Nah waktu pengumuman PNS itu lain-lain pengumuman, Malang belum. Kenapa ya gitu. Nah karena saya di Jakarta, saya pergilah ke Kementerian Agama. Tanya ke kantor Kementerian Agama, dijawabnya gini, maaf mas, kali ini pengumuman untuk CPNS itu adanya di kampusnya masing-masing. Silakan hubungi kampus masing-masing. Dan saya beritahu bahwa tes tahun ini sangat dijaga kerahasianya. Bahkan waktu semua sidang termasuk berkas-berkas itu rahasia, tidak boleh orang tahu untuk masuk ke tempat kepegawaian. Nah akhirnya saya berpikir ya sudahlah. Mungkin belum nasib kan gitu kan, namanya juga tes ya, kan anak berhasil atau tidak gitu kan. Nah kemudian hari kedua juga tidak ada yang pengumuman. Teman-teman sudah pada pengumuman di tempat-tempat lain gitu, senangnya berhasil gitu. Saya sudahlah, namanya juga nasib, kita akan coba tahun depan gitu. Hari ketiga, jadi H+2, itu teman saya yang di Malang, itu temannya Bu Jamila, mahasiswa dari UIN Malang ini, SMS saya, mas selamat ya diterima, nama sampean muncul gitu. Waduh seneng banget kan, alhamdulillah, baik seneng lah. Wah. Tapi itu ternyata ada cerita di balik itu, dan waktu saya datang ke Malang itu tidak disambut dengan mudah saya. Jadi persyaratan saya dipersulit, saya sempat dibilang kamu harus melengkapi berkas ini, kalau tidak kamu harus balik ke Jakarta saat ini juga, karena hari ini hari terakhir. Bagaimana sebagai orang CPNS datang dengan berkas yang sama gitu dengan yang Jakarta, tapi ternyata di sini ada persyaratan tambahan yang saya tidak tahu gitu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam usaha saya berhasil menemui ketua panitia dan diberikan kesempatan ekstensi hari sekitar 2 atau 3 hari. Nah bagi saya itu adalah sebuah sebuah pertolongan. Tetapi waktu pertama di admin ditolak saya itu. Ya sudahlah, saya nggak jadi dosen umum, nggak apa-apa kok, saya masih punya kesempatan. Karena dibilang kalau hari ini kamu lengkapi, kursi kamu diambil orang lain. Coba, nggak apa-apa, rezeki kan miliknya Allah ya. Sudah, saya pulang. Tapi alhamdulillah saya masih usaha. Coba saya bertanya kepada orang, nanya ketua panitianya, wakil rektor 2 waktu itu. Saya nemui, saya cerita kondisi saya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk balik ke Jakarta dengan normal gitu, terus mengumpulkan berkas-berkas dan kemudian dikembalikan via Tiki waktu itu, dikirim online, dikirim via cepat begitu. Alhamdulillah bisa diterima. Ternyata sampai di sini tuh tidak selesai. Pak Rektor Imam tuh, mungkin Anda mungkin Imam Supra juga ya, bercerita ke mana-mana tentang saya. Ceritanya begini, di sini ada waktu diterima di forum besar itu, di sini ada CPNS yang nggak ujian di sini. Gitu. Saya nggak percaya kalau dia itu bagus. Saya cari nilainya, coba. Saya cek ke panitia Jakarta, saya cek Kementerian Agama. Saya nggak mau beli kucing dalam karung, coba. Waduh, ini ternyata ya. Jadi beliau melihat nilai saya, Ustaz. Sampai segitunya nggak percaya ada orang kiriman dari Jakarta. Gitu. Dikiranya saya punya Pak Le, punya Bule atau Pak D, Bude yang di Jakarta, ngirim saya Jakarta diterima gitu loh. Siluman. Alhamdulillah nilai saya tertinggi di seleksi itu. Padahal di sini calon-calonnya banyak kan. Yang tes di Malang itu juga banyak, nggak 1-2. Beberapa saingan saya bencinya luar biasa ketika saya datang gitu. Iya, benci luar biasa, ternyata kamu yang ngalahkan saya, katanya gitu. Ya saya kan nggak tahu, saya kan coba-coba gitu kan. Nggak tahu gitu, mohon maaf lahir batin kan. Jadi ya gitulah. Nah, kemudian jadi Pak Imam itu betapa tidak senangnya kepada saya, selalu bercerita begitu kemana-mana. Jadi beliau bisa menerima saya karena nilainya tinggi, tapi masih belum lego gitu, nggak lego gitu. Kalau nggak ngomong kemana-mana nggak lego, di mana-mana cerita tentang saya.
Saya pokoknya di UIN Malang ini ada satu orang yang ujiannya nggak disuwes gitu terus aja saya pasti kayak ini pengajian ulang begitu kan, siaran ulang gitu. Nah, itu bisa berubah total itu ketika suatu hari saya itu lagi di kampus itu jam sekian 7-8 lah ketika anak PKBBA gitu. Beliau kan suka ngecek ya keliling-keliling gitu. Mampir ke kantor Syariah. Waktu itu Syariah belum ada gedung D, gedung B dan seterusnya, hanya gedung perkuliahan, gedung A sama B aja. Kalau sekarang ada gedung Megawati dan seterusnya belum ada semua. Jadi gedungnya yang terbaik hanya A sama B. Anda tahu A sama B kan? Yang gedung di bagian mana itu? Bagian timur ya. Nah, itu aja. Sederet dua itu yang terbaiknya milik UIN Malang. Tapi lain-lainnya itu gedungnya masih di SD Impres. Jadi kayak bangunan-bangunan tua yang saya waktu pertama kali datang itu, ini UIN Malang kah? Saya bilang gitu. Karena di UIN Jakarta sudah gedungnya lantai 4, sudah indah. Kan program UIN. Jadi UIN Malang itu baru jadi UIN 6 bulan. Jadi belum perubahan fisik belum. Jadi benar-benar masih sangat kecil. Saya sempat, ini saya nggak salah nih UIN Malang gitu. Karena saya nggak ujian di sini, jadi nggak tahu gitu. Diantar sama teman ke sini, agak kaget, agak kecewa, agak jadi nggak nih gitu rasanya begitu. Iya kan? Tapi ya gitu. Jadi waktu itu karena sudah membaktikan diri diterima di UIN Malang, oke lah saya sudah terima, udah apa adanya gitu. Kemudian tadi suatu malam saya lagi sama Pak Fauzan. Jadi Pak Fauzan itu memang punya banyak sejarah sama saya, Ustaz. Pak Fauzan Zenrif itu salah satu orang yang sangat berjasa kepada saya, termasuk pada malam hari itu. Pak Imam masuk ke ruangan Fakultas Syariah di gedung B, sebuah kantor di situ. Saya lagi merancang waktu itu, kita ngobrol-ngobrol tentang kelas ICP, Ustaz. Zaman itu saya mikir kelas ICP kita. Pak Fauzan pengen ada kelas Harvard sama kelas Al-Azhar. Jadi Al-Azhar sama Harvard begitu. Pak Imam masuk. Nah, ketemu saya kan, ini orang yang selalu bikin masalah kan. Tapi waktu itu Pak Fauzan pintar, jadi diceritain tentang mengenalkan ya Sudirman. Udah tahu saya Sudirman yang bikin masalah itu kan, ya gitu kan. Terus beliau cerita ini lagi bikin program-program. Terus cerita tentang saya, ini Sudirman itu kalian orang mana gitu, saya orang Jombang. Terus iya nih Prof, Pak Sudirman ini pernah mondok juga. Di mana gitu? Saya di Jombang, Prof. Jombang mana? Gitu. Saya bilang saya di Denanyar. Kiainya siapa gitu? Kiai saya waktu itu Kiai Aziz Masyhuri. Nah dari situ kemudian Pak Imam, loh Pak Aziz itu kan teman saya gitu. Wah teman baik saya. Jadi pernah Pak Yai Aziz itu sekamar sama Prof Imam gitu. Berubah drastis mulai malam hari itu. Ketika kemudian hari besoknya, kan kita waktu itu ada kewajiban jamaah bersama-sama ke masjid. Zaman itu Pak Imam kan mesti door-door ke door. Kemudian kita berjalan bersama-sama. Terus ngomong sama jamaah yang berjalan, jadi ada para dekan, para dosen yang lain itu. Oh ternyata Pak Sudirman itu santri gitu. Santri itu lagi teman saya lagi gitu. Itu loh, santri Denanyar itu yang dari Yai Aziz, kan bisa begitu orangnya kan, sambil jalan cerita gitu. Dari itu kemudian berubah, nggak pernah lagi ungkit-ungkit tentang saya. Syafaat dari Kiai. Nah nanti Anda syafaat dari Yai Nasrullah ya kan. Suatu saat kita nggak tahu manfaat itu. Jadi Masya Allah, jadi kehidupan saya start dari pondok waktu itu dan membawa saya sampai ke UIN Malang. Ternyata yang memberikan syafaat adalah Yai Aziz juga. Sehingga kemudian percaya, arek santri gak mungkin lah ya, rasanya kayak begitu. Gak mungkin kalau dia lakukan. Memang saya gak punya siapa-siapa di Jakarta itu. Saya benar-benar murni ujian, apalagi tadi nilai dicek sampai begitu. Masya Allah gitu. Nah itu yang tentang UIN Malang. Tadi saya belum selesai yang S3 ya. Masih mau nggak nih denger saya? Tapi kalau tadi gratis, sekarang ada bayarnya. Oke. Yang S3 itu ya, saya kan 2005 masuk PNS. Saya 2007 itu didorong untuk kuliah. Nah waktu itu tahun 2007 itu karena saya program McGill itu kan paling nggak yakin bahasa Inggrisnya agak lumayan gitu, karena saya pernah dapat TOEFL 600, jadi agak ya 1000 kurang dikit lah. Kalau teman-teman ini saya kira TOEFL-nya sudah 850 lah kayaknya.
Kalau saya cukup 500 600 saja. Jadi dari modal itu kemudian saya mengambil program Aminef. Ya, Aminef itu American Indonesian Foundation. Jadi program S3 di Amerika. Saya tes 2007. Pertama kan ngirim berkas ya. Jadi kalau saudara mau kuliah berani-berani aja tuh daftar di mana saja. Yang tes kan nggak rugi, nggak membayar kan, aslinya hanya gratis usaha. Nah tes kemudian saya lolos sampai wawancara. Di wawancara saya gagal. Tahun berikutnya saya tes lagi. Nah, dan tahun 2008 itu saya termasuk sudah sampai tahap dinyatakan lolos, udah berhasil. Itu sudah dapat beasiswa sebanyak $400.000 kalau nggak salah. Pokoknya bagi saya miliar lah uang itu. Pokoknya Anda congratulations, you got scholarship, wah bangga sekali, mau ke Amerika rasanya kan, gitu. Nah Pak Imam itu juga begitu, mengumumkan, padahal masih pengumuman pertama itu. Alhamdulillah di masjid kan biasa ya, kita tahun ini dapat dosanya akan berangkat kuliah di Amerika. Itu adalah Pak Sudirman, wah rasanya tepuk tangan gitu kan rasanya gitu. Itu di masjid tapi ya. Saya ini Prof Imam, saya baru sampai tahap beasiswa itu dapat, tapi saya masih belum kapan berangkat, kampus mana begitu kan. Ya pokoknya kan sudah dapat kan, udah ini seneng banget. Oke ya udah. Terus kemudian berikutnya ternyata proses untuk kuliah di Amerika itu panjang gitu. Jadi tidak hanya sampai dapat ucapan selamat dan Anda mendapatkan scholarship itu, ternyata panjang. Ya karena saya belum pernah kan, jadi saya anggap itu sudah selesai, ternyata enggak. Jadi setelah itu ada tes Inggris lagi, saya tes lagi bahasa Inggrisnya. Ada namanya tes akademik, potensi akademik. Ya. Terus yang paling menonjol lagi adalah bukan tes sebenarnya, pengiriman berkas ke kampus tujuan. Waktu itu saya setelah tes Inggris semuanya, udah dapat TOEFL. Waktu itu sudah dapat TOEFL yang internasional 570 berapa gitu, 73 atau berapa bagi saya. Itu internasional. Jadi itu sudah mentok saya, sudah TOEFL-nya paling tinggi segitu. Nah, terus teman saya itu TOEFL-nya di bawah itu tahun sebelumnya. Yang saingan saya, kan saingan sebelumnya masih kita kontak-kontak karena kenal. Itu TOEFL-nya 563. Jadi saya 573 itu di atas dia. Saya pasti bisa mengambil kampus itu. Kampus itu adalah kampus University of Emory University. Di sana ada Profesor Abdullah An-Naim. Nah itu saya udah kontak, dapat surat pernyataan akan didukung untuk S3-nya. Saya optimis banget nih. Selain juga ngambil kampus-kampus lain, di kampus ada 5, ada ngambil Boston, ada California dan lain-lain. Saya ngambil 5 kampus, tapi yang bagi saya pilihan saya di Emory University itu. Tapi apa dari yang terjadi sekian lama menunggu, maka kemudian pengumuman pertama dari Emory menolak saya. Langsung saya kayak putus asa gitu kan. Ini kok kampus yang saya tunggu malah menolak. Saya kontak Prof Abdullah Naim. Kenapa kok saya ditolak? Oh iya maaf Sudirman, sebenarnya ini banyak kandidat yang saya berikan ini. Tapi mungkin kuota untuk bisa masuk Emory itu hanya 2 atau berapa dari mahasiswa internasional. Jadi dari kampus ini tidak bisa menerima banyak mahasiswa. Jadi maka nilai dengan sangat terpaksa untuk kamu tidak bisa diterima. Sedih banget kan waktu itu. Terus kampus lain ada beberapa yang mengirim, ada yang tidak memberikan jawaban, tapi ada seingat saya 2 atau 3 dari kampus yang saya pilih itu tidak menerima. Itu bulan Agustus September. Nah, kemudian di masa itu saya juga ikut tes yang Kementerian Agama itu saat yang di Semarang gitu kan, program Hukum Islam S3. Coba-coba aja, lolos saya di program di Semarang itu. Nah, kemudian dari pihak Fulbright atau yang Aminef itu memberikan kesempatan kepada saya, Sudirman, ini adalah summer semester, you can go to America in fall semester. Jadi saya bisa kasih kesempatan di semester berikutnya. Jadi kalau summer and fall itu Januari, ya sebentar ganjil sama genap. Saya ngontak profesor dari Iowa, Profesor Ahmed Suwaya. Saya kontak. Dia memberikan jawaban, oke siap mendukung. Tapi karena saya di Malang ini punya atasan, waktu itu Prof Muji, saya konsultasi. Prof, saya ini di Indonesia ini dapat beasiswa Kementerian Agama. Satu sisi saya dapat beasiswa dari Aminef, sampai tahap ini saya disuruh daftar lagi karena kampus di summer saya nggak dapat acceptance-nya. Saya bisa fall semester dan ini sudah dapat dari Prof Suwaya. Nah waktu itu Prof Muji bilang gini, Pak Sudirman, pilih mana yang sekarang di depan mata gitu. Artinya yang di depan mata adalah yang Semarang gitu. Satu sisi sedih saya, tapi ya gimana pimpinan kan?
saya mau menolak, maksudnya nggak mau Prof, saya yang Jakarta Indonesia kan masih bisa kapan lagi, yang ini loh jarang-jarang. Tapi karena saya sami'na wa ta'na gitu, oke, nggih Prof, kalau gitu saya batalkan. Sedih banget saya buat surat pernyataan pembatalan untuk beasiswa. Saya ceritakan pada yang Aminef Amerika di Jakarta, saya bilang, saya terima kasih gini-gini, tetapi saya ada arahan dari pimpinan saya harus memilih kampus di Indonesia karena dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Maka saya dengan pernyataan ini saya mengundurkan diri dari beasiswa. Sedih banget kan? Tapi nggak apa-apa, bagi saya ada hikmahnya di belakang. Begitu aja pikiran saya. Maka kemudian saya batalkan, terus dijawab sama Pak Pit namanya. Pak Pit bilang, oh terima kasih Sudirman, kamu jujur menyampaikan kondisi kamu, nggak apa-apa, nanti kalau kamu yang mengundurkan diri, untuk yang fall kami batalkan, kamu berarti lepas dari program beasiswa yang 400.000 US dollar itu hangus gitu. Maka saya kasih kesempatan, maksudnya saya berikan kesempatan, kamu bisa nanti ada kesempatan namanya DDR, Doctoral Dissertation Research, riset untuk doktoral kamu nanti dari Semarang itu. Tapi itu kan masih akan datang. Pokoknya saya bilang oke, terima kasih. Nah kemudian saya mundur, saya masuk ke Semarang. Apa yang saya rasakan dari UIN Jakarta yang begitu mewah, Jakarta Malang itu masuk bagus, UIN Semarang masih IAIN. Itu saya itu masuk kampus itu saat kayak ini Amerika cabang Semarang ya. Aduh, saya beberapa hari itu gak konsentrasi kuliah. Tapi saya karena ya sudahlah, ini mungkin takdir ya. Takdir kan harus diterima gitu. Wis gak usah komen, jalani saja gitu. Jalani saja. Nah, tahun kedua saya kenal sama Prof Gun di Direktur Pasca. Beliau ngasih motivasi. Kalau bisa kamu nih S3 jangan bahasa Indonesia dong. Kamu ya punya lah beasiswa cari-cari summer course atau apa ke luar negeri. Saya jadi inget pesan dari Pak Pit itu. Oh iya, saya buka websitenya Aminef Fulbright itu. Oh iya, dan ada DDR tadi, program riset doktoral. Nah dari situ kemudian saya ngelamar proses sampai wawancara. Di Semarang ada panggilan wawancara. Saya wawancara, terus kemudian di Jakarta saya tes macam-macam, lolos. Lah Prof Suwaya yang tadi saya kontak awal itu, saya kontak lagi, kan harus ada kontak person untuk di Amerika. Saya kontak Prof, saya dulu yang pernah begini-begini, saya boleh nggak minta Prof untuk menerima saya di Iowa? Oke, accepted. Saya buatkan surat pernyataan, kamu diterima di sini. Saya proses lah kemudian. Nah, waktu sampai wawancara terakhir saya ditanya, apa yang ada pertanyaan? Gitu. Saya bilang bahwa saya risetnya begini-begini, sudah bagus gitu. Saya bilang, kira-kira saya sampai begini masih bisa berangkat nggak ke Amerika? Maksud saya begini karena pengalaman sebelumnya yang sudah optimis dapat beasiswa yang udah ribuan dolar itu, kira-kira jangan-jangan saya terganjal lagi nih saya berangkat gitu. Wah, terus enggak, kamu bisa berangkat. Nah, setelah saya ujian keluar itu saat dipanggil ada satu penguji dari Amerika datang, kamu bener, kamu dulu memang sudah pernah dapat beasiswa dengan berangkat? Iya, saya tinggal berangkat saja, tapi nggak jadi. Gitu. Oh gitu ya, saya usahakan kamu nanti bisa berangkat gitu. Ya hanya janji kan, terus pengumuman dan seterusnya. Nah, udah final bahwa saya sudah tinggal berangkat. Saya dibawa ke Bali saat training macam-macam pre-departure orientation, jadi orientasi sebelum keberangkatan, optimis banget lah. Tapi ada satu hal lagi nih yang belum. Mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Jadi satu itu adalah visa Amerika. Visa Amerika itu ternyata teman-teman lebih susah daripada masuk surga. Kalau mau surga itu kan hanya baca la ilaha illallah masuk surga. Saya masuk ke mana untuk visa Amerika itu prosesnya ribet banget. Selain memang harus semuanya aplikasi online, scan barcode dan seterusnya. Barcode harus benar-benar bisa. Ada teman saya barcode nggak kebaca di Duta Besar harus pulang. Terus macam-macam lah. Pokoknya penderitaannya banyak banget. Ngantrinya itu, jadi kita kayak menurut saya sih kayak antri sembako. Jadi sudah di dalam, jadi masuk kedutaan itu ceknya ketat banget. Setelah masuk di dalam ngantri mengular Ustaz. Mengular itu bukan di gedung, di kursi, di lapangan, di halaman gitu loh. Jadi panas-panas gitu kita berengular gitu mungkin karena ngantrinya panjang. Saya dari pagi itu dia dapat jatah itu sekitar jam 2 siang. Udah ngantri gitu, udah berjamaah sama teman-teman satu angkatan yang mau berangkat ke Amerika kan. Udah kita ngobrol-ngobrol sampai giliran itu teman saya depan lancar. Pas giliran saya, dilihat-lihat kamu dipertimbangkan untuk berangkat. Jadi sementara masih belum dapat izin berangkat.
Untuk yang kesekian kali kecewa, kayaknya Amerika nggak cocok sama saya rasanya gitu kan. Kayaknya Amerika itu, pokoknya sepertinya jalan saya bukan ke sana gitu. Maka kemudian saya pulang, mertua saya itu kan mertua saya pulang, mertua saya kan Bekasi, jadi saya dari Jakarta pulang ke Bekasi itu saya dinasihati, dielus-elus, pokoknya digesarkan hatinya, nggak apa-apa, nggak ke Amerika, nggak apa-apa. Saya ceritakan karena proses sampai di situ bahasanya intinya semua dikasih kartu putih, saya kartu kuning gitu loh. Ya, tinggal Satu langkah lagi, bukan nasib kayaknya. Udah, karena saya sudah boyongan nih dari Semarang waktu itu, saya sudah boyongan istri saya Jakarta. Udah, tinggal nunggu nasib. Terus saya menghitung waktu, padahal saya sudah punya jadwal. Jadi pihak Amerika Aminef sudah membuatkan scheduling kamu tanggal 22 Juni. Ingat banget karena memang gimana sih hari itu hari bersejarah gitu. 22 Juni harusnya kamu berangkat ke Amerika. Jadwal schedulemu ini, kamu akan ini, sudah terbayar. Ternyata sampai tanggal 22 Juni, visa saya nggak keluar. Udah masa depan sudah hilang, suram rasanya kan. Nah, tapi nggak lama kemudian, saya ingat banget, seminggu kemudian, jadi di akhir Juni, hari Jumat, habis Jumatan dapat telepon dari kedutaan. Sudirman, visa kamu itu disetujui. Seneng luar biasa kan. Tapi itu hari Jumat, Aminef itu kan Sabtu Minggu libur, Senin saya harus berangkat, coba bayang no. Wah, ya apa gitu kan? Sabtu Minggu nyari barang kan, bongkar, pokoknya nyari baju, nyari semuanya untuk bekal. Terus Senin pagi-pagi habis subuh berangkat ke Aminef untuk ngambil dolar. Wah, sekarang dolar. Ngambil tiket, ngambil semuanya. Alhamdulillah, akhirnya saya berangkat ke Amerika. Tapi maksudnya perjuangan kayak begitu panjang sampai hilang harapan semuanya. Dan berangkat ke Amerika itu sendirian. Waduh, dan itu nanti panjang ceritanya. Saya kira sesi berikutnya. Intinya saya di Amerika itu 7 bulan di sana dengan liku-liku yang luar biasa. Karena saya sendirian hidup dengan sebatang kara, harus bisa bicara dengan semua pihak. Jadi nggak ada sebetulnya kita diantar, didudukkan, nggak ada. Bahkan saya nggak punya teman sama sekali. Berangkat pun sendiri gitu. Karena saya riset. Saya jadi ya alhamdulillah Inggris saya bisa gitu. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan semua orang. Saya bisa ya menata hidup ala Amerika dan seterusnya. Dan akhirnya alhamdulillah selesai. Saya pulang membawa disertasi dan alhamdulillah dinilai bagus. Dan akhirnya saya ujian disertasi, kemudian lolos sebagai lulusan terbaik dan termuda di era waktu itu. Nah, dari semua ini, tadi cerita Amerika sebenarnya banyak banget Ustaz, tapi saya kira teman-teman sudah malam ya. Saya kira tidak bijaksana kalau saya teruskan. Biar ada alasan Ustaz Nas ngundang saya lagi. Nah, inti sehari itu saya kemudian mengambil beberapa hal, termasuk kemudian ketika kenapa di Malang sampai sekarang ini, saya kira juga diberikan amanah sebagai dekan. Saya kira juga tidak lepas dari banyak pertimbangan kan, pimpinan memberikan amanah. Padahal saya juga sebagai kaprodi kemarin HKI yang bersama Andika dan Ramadan ini kan. Jadi sebenarnya harusnya paling tinggi itu saat mungkin wakil dekan paling tinggi. Tapi kemudian ketika diberikan amanah dekan ini berat banget. Awalnya saya juga nggak mau, masih banyak senior saya bilang begitu. Tapi kemudian sudahlah akhirnya berangkat dan alhamdulillah kok juga berhasil sampai hari ini ya. Maka menurut saya hidup ini, nah ini kan berkaitan dengan teman-teman, nggak cuma hanya dengan saya. Jadi hidup ini ternyata liku-liku ya, jadi penuh dengan tantangan. Maka ada beberapa rumus nih untuk bisa bertahan hidup dan mudah-mudahan bisa sukses ya. Dicatat nih kayaknya. Ya, yang pertama itu adalah kita harus punya komitmen. Gitu. Nah, saya bilang begini karena tadi liku-liku saya udah panjang banget ya. Panjang banget. Jadi puluhan tahun berjuang sampai hari ini. Saya umur saya hari ini 44. Saya baru ulang tahun Agustus kemarin. Jadi 44. Terus mungkin saya sekarang ini dianggap juga sebagai di jajaran UI ini dekan termuda ternyata. Saya nggak tahu, ternyata teman-teman saya kira muda-muda. Saya termasuk termuda dari antara para dekan yang ada di fakultas di UIN Malang ini. Terus, nah itu saya lihat mungkin diantaranya ya kalau saudara belajar dari yang pengalaman saya itu adalah komitmen. Komitmen itu kita harus punya cita-cita. Kita harus memilih atau meyakini pilihan kita itu yang terbaik. Tadi sebenarnya Anda lihat kan saya mondok juga sebenarnya nggak sengaja banget tapi saya tekuni mondoknya. Alhamdulillah juga dapat ilmu yang bermanfaat.
kemudian juga ketika S1, S2 bahkan S3 dengan liku-likunya tadi di Kanada dan juga mungkin di Amerika, termasuk saya masuk UIN-nya seperti apa dengan berbagai macam kendala. Itu kalau nggak punya komitmen, nggak punya istilah keteguhan kalau bahasanya kita ya, teguh, maka kita akan mudah sekali goyah dan hancur. Di Amerika, nah ini tantangannya banyak banget. Sana itu selain positifnya saya tahu banyak banget kesini. Sana disiplin, manajemennya sangat bagus, kemudian hormat manusia, sangat luar biasa. Tapi untuk kehidupan yang apa istilahnya akhlak seperti moralitas seperti ala Islam Indonesia pasti berbeda ya. Kalau yang Islam wajah kemanusiaan sangat bagus di sana itu. Jadi menghargai. Kalau kita mau nyebrang nih ya, diantaranya yang paling terkesan kan kalau mau nyebrang jalan. Itu kalau di sini kan kita sampai awas mau nyebrang gitu kan. Kalau di sini kepala kita gini aja, mereka langsung berhenti semua. Keluar kepala aja, saya mau lewat nih, hanya gini toh. Jadi jangan kemudian kita maju mundur ya. Itu dia bingung gitu. Jadi kita maju setangkar segini, berhenti semua kendaraan dan kita jalan kayak presiden lewat gitu. Baru kita jalan. Oh kayak luar biasa sebagai manusia di sana. Di sini kan enggak din gitu. Gitu ya. Pokoknya manusia murah di Indonesia itu. Gitu. Nah, jadi kembali tadi komitmen. Jadi komitmen itu membuat kita jadi bertahan dengan berbagai macam ujian. Kita akan bisa bersabar. Kita bisa ujian apapun termasuk ujian pelajaran. Kalau di sini tahfidz Anda hafal, nggak hafal, lupa dan seterusnya. Kalau punya komitmen, kita akan terus. Aku mau menuju ini nih gitu. Maka akan membuat orang sabar di sana. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus punya optimisme. Ini biasa ya, tapi maksud saya kalau saya sebutkan dengan cerita saya tadi, optimisme itu menjadi penting ketika harapan-harapan seperti hampa tadi, seperti hilang, seperti kayak Gusti Allah itu nggak sayang sama kita, kayak seperti kita terbuang. Tapi kalau optimisme ada, maka kita akan melihat peluang-peluang selalu ada. Bayangkan tadi saya Amerika kan udah hilang, tapi ketika ada peluang DDR tadi yang riset disertasi, ada peluang tuh ternyata. Saya kira sudah hampir mimpi saya ke Amerika itu hilang, ternyata masih ada kesempatan. 7 bulan bukan waktu yang pendek. Itu membuat saya banyak hal yang membuat saya sampai hari ini mempengaruhi kinerja saya atau hidup saya. Nah, maka kemudian optimisme itu akan membakar kita, membuat kita selalu melihat ada celah-celah. Termasuk kalau saudara bersahabat, berteman, itu tidak melihat kekurangannya terus. Lihat positifnya. Sendal hilang misalnya gitu, kemudian oh ini ada pencuri, bukan, ini adalah latihan kesabaran gitu kan misalnya gitu, atau apalah, pokoknya pasti ada selalu melihat optimisme. Kuliah misalnya nggak lulus, itu bukan berarti Anda nggak pintar, mungkin ada tadi itu yang harus Anda mungkin belajar 2 kali dan seterusnya. Nah ini optimisme. Kemudian yang ketiga menurut saya yang penting lagi adalah kita harus bisa menolong sesama. Sederhana juga kalimat ini. Tapi kalau saudara tidak bisa bergaul dengan baik, egois, sok pintar, sok jagoan, orang lain merasa tidak lebih rendah dari kita, maka Anda tidak akan bisa naik tangga. Anda tidak akan bisa menerima informasi apapun. Ibarat saya itu Anda jadi spon. Kalau orang yang tidak membantu orang lain itu orang lain dianggap lebih rendah, maka Anda nggak bisa menyerap apapun. Spon itu kan menyerap sifatnya. Jadi kalau Anda terbuka, orangnya yang open minded ya, terus sayang sesama, kemudian Anda bisa menolong teman, pokoknya termasuk kalau mungkin sekarang tahfidz, saya nggak tahu ya sistemnya, apakah Anda misalnya hafalan terus ada teman, coba dengarkan murojaah saya dan seterusnya. Kan ada yang benci nih, waduh temanku sudah juz sekian gitu kan, juz 31, saya masih hidup. Bisa begitu. Nah kan ada yang kemudian benci kan, ada iri, ini mohon maaf karena itu biasa antar kawan. Saya sudah target sini, ternyata janganlah sampai dia tinggi saya, dia harus lebih dari saya. Itu nggak bagus. Anda harus tolong teman Anda lebih dulu maju kalau perlu. Anda bisa, nggak apa-apa kalau bentar lambat, tapi karena saudara itu suka menolong, suka membantu, insya Allah Allah itu kan selalu bersama orang yang membantu. Inna Allah fi aunil abdi gitu kan, ma'adamal abdu fi auni akhihi misalnya. Maka saudara akan bisa membantu, akan terbantu kalau Anda suka membantu.
Ini Pak Lurah ini juga gitu, harus suka membantu teman-temannya. Tapi bukan berarti yang nggak masuk dimasukkan, bukan begitu. Jadi menolong, menservis, memberikan servis. Tadi kan ada Prof. Buckley yang begitu menservis orang. Ada Liz Hahn yang begitu menolong orang. Saya melihat di Amerika itu, Masya Allah, kalau saya nggak tahu lah ya. Saya pernah hampir kalau dibilang matilah saya itu. Pulang tinggal nama. Tambah cerita dikit boleh? Ini pengalaman ketika saya tinggal di Iowa. Saya pertama di New York 1 bulan. Itu kemudian 6 bulan saya di Iowa. Riset saya itu di Virginia, di Washington DC. Dari Iowa, saya nggak punya teman di Virginia coba. Saya harus kontak siapa? Nggak tahu. Saya harus magang di sebuah lembaga film. Karena bidang saya kan Islamic Philanthropy Islam. Saya bidangnya wakaf sama zakat. Jadi wajahnya mustahik wajahnya. Jadi saya harus magang di sebuah lembaga namanya Islamic Relief. Islamic Relief itu bahasa Indonesianya itu pengobatan Islam atau penyelesaian masalah secara Islam. Jadi dia itu memang membantu orang secara Islami, zakat sama wakaf itu. Saya harus magang. Bayangkan itu dari Iowa. Saya harus ke Virginia, nggak punya teman, tapi saya ngontak pengurusnya. Ada namanya Basma. Basma itu pegawai menggunakan cadar Muslim, tapi ya agak kolot begitulah dia. Dia mau nolong saya. Kalau di sana orang Muslim itu kan rata-rata bebas ya, nggak pakai kerudung bahkan itu. Tapi dia sudah Muslim terus pakai cadaran, bukan karena maskeran seperti hari ini ya. Jadi emang dia nggak bisa dilihat. Oke, tapi dia bagus komitmen. Saya berangkat dijemput sama stafnya dari Islamic Relief itu. Nah, kemudian, tapi kan lagi-lagi saya bilang Basma, saya harus nginep di mana? Tapi sebagai mahasiswa saya nggak punya uang nih buat di hotel. Hotel sangat mahal, ya kan? Untuk saya tinggal di situ selama 2 minggu itu paling menghabiskan uang bisa puluhan juta lah. Nah, oleh Basma, oke, saya akan carikan orang yang mungkin biayanya nggak terlalu mahal. Nah, kemudian saya dikenal waktu itu kan udah saya nunggu di kantornya sampai malam gitu, sampai dia kantornya tutup, saya dibawa sama Basma naik mobil. Udah malam ya, habis isya gitu. Mobil, kemana Basma? Saya akan kenalkan teman saya. Ya ingat kan orang Islam di Amerika kan berarti rata-rata orang Arab ya, dan wajahnya kan serem-serem gitu. Saya seperti kayak piala bergiril malam itu. Benar. Jadi saya dipingpong Ustaz. Jadi saya dari Islamic Relief diajak oleh Basma, dititipkan temannya. Di temannya itu, kemudian saya diberitahu akan dititipkan ke temannya lagi. Coba bayangkan. Saya bawa kemana malam hari begini. Dan temannya waktu itu kan orang mungkin Muslim, tapi kan nggak semua Islami. Ustaz. Jadi mabuk-mabukan juga. Saya, ya Allah, ini mati nggak saya nih kan? Saya nggak tahu. Ini di mana saya malam hari ini nggak tahu. Namanya di Kota Baru. Di kota yang bener-bener ya namanya juga di negara baru ya, negara yang kita nggak tahu, di tempat baru di tengah malam dibawa oleh orang yang kita nggak kenal. Dan sama sekali juga nggak ada hubungan dengan Fulbright yang memberikan beasiswa. Jadi saya hari itu kalau mati hilang semua sejarah. Artinya kalau di Iowa saya terkoneksi dengan kampus. Saya di mana tempat saya sudah lapor sama International Office, tahu saya di mana kosnya, di mana saya punya kartu Iowa. Tapi kalau saya ini dibawa pergi begini kan ini riset prosesnya kan. Jadi saya nggak tahu dibawa. Masya Allah malam itu sampai jam 1 malam di pingpong saya. Terus nunggu sampai jam saya di mana ini? Dibawa lagi ke temannya lagi. Ya Allah, inilah saya kan nggak punya uang. Kalau uang saya harus langsung nyewa hotel dapat gitu. Tapi kan nggak punya uang. Beasiswa itu sangat ya pas-pasan untuk hidup ya. Artinya kita nggak bisa mewah-mewah. Kemudian terus saya akhirnya dibawa ke sebuah rumah karena kamu hanya punya uang sedikit. Saya bawa ke rumah saya, kamu duduk di kursi. Nah, di kamar, di kursi. Dan itu banyak orang di situ kayak penampungan gitu. Ya Allah. Terus orangnya tidur. Saya kasih tahu, Sudirman kalau kamu besok mau ke Islamic Relief, kamu kontak taksi. Kalau sekarang kontak taksi online kayak Gojek gitu. Kamu tinggal ngojek. Lah zaman itu kan ya, yang penting punya HP aja. Saya tinggal punya nomor telepon itu, saya telepon, saya di mana gitu. Kemudian udah nggak bisa tidur malam itu kan sampai ngangkat-ngangkat di kursi panjang itu Ustaz. Oh, ini di mana gitu kan, banyak orang di situ, barang-barang. Ini kalau saya tidur pada pintu nggak dikunci Ustaz. Ini orang masuk ngangkat barang saya atau membunuh saya sudah nggak ada lah harapan itu. Sudah pokoknya hilang. Nah terus untungnya kemudian pagi nggak ada masalah. Terus pagi terus saya mandi, terus berangkatlah ke Islamic Relief dengan barang masih tetap di ruang tamu itu di kursi tempat tidur. Saya nyari taksi. Nah, alhamdulillah taksi bisa tahu tempatnya dan diantar. Itu pun juga proses dapat taksi itu juga perjuangan saya. Di mana kan ini di kompleks perumahan ini di mana posisi saya itu kan nggak tahu. Kamu di mana?
mana? Saya di sini, kan atau di sini. Yes, akhirnya kemudian taksinya sampai lari, terbang. Terus saya kejar, kamu taksi dengan nama saya? Iya, alhamdulillah bisa naik taksi. Karena saya itu ternyata di belakang rumah, Ustaz. Dia di depan rumah, gitu loh. Saya di depan kamu sudah, saya juga di depan, sudah di depan rumah. Saya di belakang ternyata, ya Allah. Gitulah pokoknya lah. Namanya juga rumah apartemen panjang gitu loh. Jadi karena nggak tahu ini depan atau belakang kan kita nggak tahu. Datangnya tuh ke tengah malam. Dan pagi-pagi saya belum keliling-keliling, hanya saya mau pergi itu. Nah, saya kemudian dapat malaikat lagi. Ya karena mungkin, ya nggak tahu, mungkin selama saya hidup bisa jadi pernah menolong orang. Saya ditolong Ustaz sama namanya Brother Daud itu. Dia jadi selama seminggu saya kayak begitu hidup saya. Dengan keseraman hidup dengan seperti itu. Nah, ada Brother Daud itu pegawai dari Islamic Relief. Terus dia bareng dari luar kota, terus kenal. Kamu orang magang di sini kan magang ya? Iya. Kamu tinggal di mana? Saya di sini. Saya ceritakan pengalaman hidup saya yang di Pingpong kayak gitu. Wah, kamu harus tinggal di rumah saya. Jangan di situ lagi. Gitu. Dibawa ke apartemen yang sangat bagus, Ustaz. Alhamdulillah ada tempat tidurnya, pokoknya mewah lah saya di tempatnya dia. Kamu di sini saja. Nah, alhamdulillah akhirnya saya diantar ke tempat itu, ngambil barang-barang saya. Padahal saya bayar di situ untuk 2 minggu, hanya untuk 3 atau 4 hari lah, nggak sampai seminggu. Saya minta orang itu untuk mengembalikan uang. Enggak, karena kamu udah bayar sama saya. Karena itu 2 minggu, kamu di situ 2-3 hari kan nggak, terserah kamu. Udah nggak bisa bayar, udah hilang duit saya. Akhirnya saya ke rumah itu, tapi dijamu dengan baik, diantar jemput sama beliau mobilnya itu. Alhamdulillah. Akhirnya biasa saya berjalan lancar, semuanya sukses gara-gara ada Brother Daud itu. Nah begitu Ustaz, teman-teman semuanya. Jadi tadi kan saya bilang ada komitmen ya, kemudian juga ada optimisme, kemudian yang terakhir tadi adalah suka menolong teman, harus sayang semua sesama ya. Jadi jangan merasa diri kita lebih bagus. Kalau bisa kita bagus, ajak orang lain untuk maju. Maka saya di Fakultas Syariah ini juga begitu Ustaz. Saya bermimpi saya ini adalah pelayan di Fakultas Syariah. Jangan anggap sebagai dekan. Saya adalah pelayan di fakultas, saya berusaha untuk melayani semua orang semampu saya. Yang mau guru besar akan saya ajak guru besar, yang mau naik pangkat akan saya akan naik pangkat. Mahasiswa yang mau pintar-pintar, saya akan siapkan. Bahkan sekarang saya memikirkan untuk anggaran mahasiswa untuk konferensi internasional atau apa begitu, karena itu juga penting untuk akreditasi. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan tetap seperti ini, bisa meyakini atau bisa komitmen lagi ya dengan apa yang ada dalam hati saya. Mumpung jadi kesempatan untuk menjadi koordinator kegiatan di kampus, saya tahu dananya, saya tahu pos-posnya, saya ingin memanfaatkan itu semua itu untuk pelanggan-pelanggan setia saya, jadi para dosen dan para mahasiswa. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan kalau itu bisa tercapai. Saya 4 tahun di Fakultas Syariah, jika memang umur dan kesempatan ada, saya insya Allah sudah cukup lah dan mungkin puas memanfaatkan amanah Allah itu. Ya, siapa tahu dengan begini syariah bisa bagus. Amin. Gitu. Jadi saya bilang ke teman-teman saya, tolong ingatkan kalau saya terlihat memanfaatkan jabatan, memanfaatkan posisi atau memperkaya diri sendiri. Itu bukan komitmen saya. Saya dijadikan amanah ini hanya ingin membantu teman-teman untuk maju. Maju bersama, bukan maju saya sendiri, saya bilang gitu. Nah, tadi kan kembali pada tadi komitmen nomor 3. Berarti yang ketiga saya adalah melayani semua orang. Nah, mudah-mudahan sisa umur ini kan kita nggak tahu meninggal kapan kan. Sisa usia ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesempatan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan Allah memberikan maunah, hidayah kepada kita semua. Saya kira demikian ya, cukup panjang, nggak tahu berapa lama ini. Jam 9 ternyata ya. Ya cerita sepotong kehidupan saya. Saya bukan orang yang baik-baik banget, punya banyak kekurangan. Jadi saya kalau ada hal-hal yang kurang sesuai mohon diingatkan. Dan mudah-mudahan kita bisa baik bersama-sama insya Allah. Saya kira demikian teman-teman semua dan Yai Nasrullah yang memberikan kesempatan pada saya senang sekali ketemu dengan para wali malam hari ini. Demikian dan tentunya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf tentunya banyak hal yang kekurangan dari saya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.